Pernahkah kamu merasa lelah? Bukan karena tubuhmu, tapi karena pikiranmu yang terus memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Kita hidup di zaman di mana perhatian menjadi mata uang. Semua orang ingin sedikit darinya. Entah itu lewat komentar, pengakuan, atau sekadar reaksi. Tanpa sadar, kita menjadi budak dari hal-hal kecil yang menguras batin. Kita terlalu sering peduli pada opini yang lewat, pada pandangan orang yang bahkan tidak benar-benar mengenal kita. Namun, kalau dipikir ulang, apa gunanya semua itu? Kita kehilangan ketenangan hanya karena berusaha menyenangkan semua orang. Kita sibuk menanggapi hal-hal yang seharusnya dibiarkan berlalu. Padahal, kebijaksanaan sering lahir bukan dari menambah perhatian, tapi dari berani menguranginya. Memilih dengan sadar mana yang layak kita pedulikan, dan mana yang sebaiknya kita lepaskan. Disinilah filosofi Stoik mengingatkan kita, bukan dunia luar yang mengacaukan hidupmu, tapi caramu memandangnya. Dan terkadang satu-satunya cara untuk mendapatkan kedamaian adalah dengan berhenti peduli pada hal yang tak penting. Selamat datang di Arah Mindset, tempat di mana kita belajar menata pikiran, bukan sekadar mengisinya. Karena di sini, kita percaya, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dan hari ini kita akan membahas satu hal sederhana, tapi sangat melegakan. Berhenti peduli pada yang tidak penting. Pernahkah kamu merasa pikiranmu terlalu ramai, seolah tak pernah berhenti berbicara? Bahkan ketika tubuhmu sedang diam, kepalamu tetap berputar, memikirkan hal-hal yang, kalau dipikir ulang, mungkin tak sepenting itu. Kita hidup dalam dunia yang terus menuntut perhatian. Ada begitu banyak hal yang berlomba ingin masuk ke dalam pikiran kita. Komentar orang, berita baru, drama kecil di sekitar, bahkan hal-hal sepele yang sebenarnya tak berpengaruh apa-apa pada hidup kita. Namun entah mengapa semuanya terasa mendesak. Semuanya tampak penting, padahal tidak. Inilah letak awal dari kelelahan batin yang sering tidak kita sadari. Kita terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak layak dipikirkan. Kesadaran adalah langkah pertama menuju ketenangan. Dan kesadaran itu dimulai ketika kita mulai jujur pada diri sendiri. Apa benar hal ini layak mendapat tempat di pikiranku? Kebanyakan orang tidak pernah menanyakan itu. Mereka membiarkan pikiran mereka menjadi tempat terbuka, di mana siapapun bisa datang dan menaruh sesuatu, komentar negatif, opini kosong, atau kekhawatiran yang bahkan belum tentu terjadi. Kita membiarkan diri kita menjadi wadah bagi sampah emosional orang lain. Dan ironisnya, kita merasa itu hal yang wajar. Padahal seperti rumah, pikiran juga butuh batas. Kalau kamu biarkan siapapun masuk, tanpa sadar kamu kehilangan kendali atas ruang paling berharga yang kamu miliki. Ruang dalam kepalamu sendiri. Orang bijak dari zaman Stoik sudah lama menyadari hal ini. Mereka percaya bahwa kebahagiaan bukan datang dari banyaknya hal yang kita dapatkan, tapi dari sedikitnya hal yang bisa mengganggu kita. Epictetus pernah berkata, jika kamu ingin tenang, jangan biarkan pikiranmu terseret oleh hal-hal di luar kendalimu. Kalimat sederhana, tapi mengandung kekuatan yang luar biasa. Lihatlah sekeliling. Banyak orang hari ini yang hidupnya tampak sibuk, tapi bukan karena mereka produktif, melainkan karena pikiran mereka dipenuhi kekhawatiran yang tidak perlu. Mereka terlalu peduli dengan pandangan orang lain, dengan hal-hal kecil yang lewat begitu saja. Satu komentar buruk bisa menghantui seharian. Satu kesalahan kecil bisa jadi bahan pikir berhari-hari. Padahal sebagian besar dari itu tidak punya dampak apapun terhadap hidup mereka. Kita terlalu mudah memberi ruang bagi hal-hal yang tidak pantas tinggal di pikiran. Kita lupa, tidak semua yang datang perlu disambut. Tidak semua hal yang terjadi perlu direspon. Dan tidak semua yang mengganggu perlu dilawan. Kadang kebijaksanaan bukan tentang tahu apa yang harus dilakukan, tapi tahu apa yang sebaiknya diabaikan. Tapi mengabaikan bukan berarti acuh. Mengabaikan berarti sadar. Sadar bahwa tidak semua hal memiliki nilai yang sama. Sadar bahwa ketenangan jauh lebih berharga daripada pembenaran. Sadar bahwa pikiran kita memiliki kapasitas terbatas, dan kita harus bijak memilih apa yang layak menempatinya. Masalahnya, kebanyakan orang tidak pernah melatih kesadaran itu. Mereka terjebak dalam reaksi otomatis. Mendengar sesuatu langsung marah, melihat sesuatu langsung iri. Padahal antara stimulus dan respons selalu ada ruang.
Dan di ruang itulah kebebasan kita tinggal. Kesadaran berarti mampu melihat ruang itu. Mampu berhenti sejenak sebelum menanggapi. Mampu parsing, apakah ini pantas mengganggu ketenanganku? Jika jawabannya tidak, maka biarkan saja berlalu. Bayangkan kalau setiap kali ada sesuatu yang mengusikmu, kamu bisa menimbangnya dulu sebelum membiarkannya masuk. Lebih singpunca di gerbang pikiranmu. Menanyakan satu hal sederhana kepada setiap pikiran yang datang. Apakah kamu membawa ketenangan atau justru kegelisahan? Kalau yang datang membawa kegelisahan, kamu punya hak penuh untuk berkata, kamu tidak boleh masuk. Kedengarannya sederhana, tapi inilah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan praktis. Mengelola perhatianmu dengan sadar. Sebab perhatianmu adalah bentuk energi hidupmu. Part yang kamu beri perhatian, itulah yang tumbuh dalam dirimu. Jika kamu memberi perhatian pada hal-hal yang tidak penting, maka hidupmu akan dipenuhi hal-hal tidak penting pula. Kita sering bicara tentang waktu sebagai hal yang berharga, tapi lupa bahwa perhatian jauh lebih berharga dari waktu. Karena waktu bisa berjalan dengan sendirinya, tapi perhatian adalah pilihan. Kamu bisa hidup 1 jam penuh, tapi kalau selama 1 jam itu pikiranmu dipenuhi kekhawatiran yang sia-sia, maka kamu sebenarnya tidak benar-benar hidup. Kamu hanya melewati waktu, bukan mengisinya. Kesadaran mengajarkan kita untuk hidup dengan arah, bukan sekadar mengikuti arus. Arah itu dimulai dari kesadaran memilih, mana yang layak dipikirkan, mana yang tidak, mana yang membawa kedamaian, mana yang hanya menambah kegaduhan. Dan semakin sering kamu berlatih, semakin kamu menyadari bahwa sebagian besar hal yang kamu pikirkan selama ini ternyata tidak layak untuk dipikirkan. Kebanyakan hal itu hanya reaksi spontan, kebiasaan lama, atau keinginan untuk terlihat benar di mata orang lain. Padahal semua itu tidak pernah membawa kedamaian sejati. Ketenangan datang bukan dari mengontrol dunia luar, tapi dari mengatur dunia dalam. Dan dunia dalammu hanya bisa tertata jika kamu mulai menyingkirkan hal-hal yang tidak perlu. Seperti taman yang tumbuh indah bukan karena ditanami segala jenis tanaman, tapi karena dijaga dari gulma yang tumbuh sembarangan. Jadi, mulai sekarang, cobalah tanyakan pada dirimu sendiri setiap kali pikiranmu mulai ramai. Apakah ini penting? Apakah ini sesuatu yang bisa aku kendalikan? Apakah ini layak mengambil ruang dalam pikiranku hari ini? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Tidak dengan marah, tidak dengan penolakan keras. Cukup lepaskan dengan kesadaran bahwa kamu memilih ketenangan. Karena ketika kamu mulai sadar akan apa yang layak dan tidak layak dipikirkan, kamu sedang mengambil alih kembali kendali atas hidupmu. Kamu sedang menata ulang arah pikiranmu, dan disitulah awal dari ketenangan sejati dimulai. Sebab pada akhirnya, hidup bukan tentang berapa banyak hal yang kamu pikirkan, tapi seberapa bijak kamu memilih apa yang pantas untuk dipikirkan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pernahkah kamu merasa lelah, tapi bukan karena tubuhmu yang bekerja keras, melainkan karena pikiranmu yang terus aktif tanpa henti? Rasanya seperti ada sesuatu yang terus menguras energi dari dalam. Bahkan ketika kamu tidak melakukan apa-apa, kamu bangun pagi sudah merasa berat. Tidur malam pun sulit tenang. Itu bukan karena kamu kurang istirahat fisik, tapi karena kamu terlalu banyak peduli. Ya, terlalu banyak peduli. Kedengarannya mulia, bukan? Tapi di balik niat baik untuk memperhatikan segalanya, ada jebakan yang halus. Semakin kamu peduli pada terlalu banyak hal, semakin kamu kehilangan dirimu sendiri. Kelelahan mental bukan muncul karena hidup terlalu keras. Itu muncul karena kita memberi perhatian pada terlalu banyak hal sekaligus. Kita peduli pada opini orang lain, peduli pada apa yang sedang tren, peduli pada hal-hal yang bahkan tidak punya hubungan langsung dengan hidup kita. Kita ingin tahu, ingin tanggap, ingin ikut, ingin diakui. Dan disitulah awalnya, sedikit demi sedikit, perhatian kita terkuras bukan karena sesuatu yang besar, tapi karena akumulasi hal-hal kecil yang tak berhenti menarik kita. Manusia modern hidup dalam lautan informasi. Setiap hari kita diserbu oleh ratusan hal yang meminta perhatian kita. Notifikasi, berita, komentar, pandangan orang, dan perbandingan tanpa akhir. Kita tidak sadar bahwa setiap kali kita menanggapi sesuatu yang tidak penting, kita sedang membayar dengan energi batin kita sendiri. Dan energi batin itu tidak terbatas. Kelelahan mental adalah harga yang kita bayar. Karena terlalu murah memberi perhatian,
Kita peduli bahkan pada hal-hal yang tidak punya kendali apapun dalam hidup kita. Seseorang berkata buruk di media sosial, kita tersinggung. Rekan kerja mendapat pujian, kita iri. Berita buruk tentang dunia, kita cemas. Seolah kecemasan itu akan memperbaiki keadaan. Padahal sebagian besar dari hal-hal itu tidak akan berubah, bahkan jika kita memikirkannya terus-menerus. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa sumber penderitaan manusia bukan berasal dari dunia luar, tapi dari cara kita menanggapinya. Ketika kamu peduli pada terlalu banyak hal, kamu membuka terlalu banyak pintu untuk masuknya kekacauan. Dan ketika kekacauan itu datang, kamu tidak lagi punya ruang untuk ketenangan. Bayangkan pikiranmu seperti sebuah wadah kecil. Jika kamu isi dengan segalanya, masalah orang lain, opini, kekhawatiran, komentar, ambisi yang tak pernah habis, wadah itu akan meluap. Dan yang tumpah adalah ketenanganmu sendiri. Kelelahan mental sering terasa samar. Kiwia tidak langsung membuatmu jatuh, tapi pelan-pelan mencuri semangatmu. Kamu mulai kehilangan minat pada hal-hal yang dulu kamu sukai. Kamu merasa hidupmu penuh, tapi anehnya kosong. Kamu sibuk tapi tidak merasa benar-benar hidup. Semua itu karena kamu terus berjuang di medan perang yang bukan milikmu. Kamu mencoba memperbaiki apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu ingin dipahami oleh semua orang, diterima di semua tempat, disukai di semua situasi. Dan tentu saja itu mustahil. Marcus Aurelius pernah menulis, jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, penderitaan itu bukan disebabkan oleh hal itu sendiri, tetapi oleh penilaianmu terhadapnya. Dan kamu punya kekuatan untuk menghapus penilaian itu kapan saja. Kata kekuatan di sini adalah kuncinya. Karena sesungguhnya kita tidak lelah karena dunia, tapi karena pikiran kita yang tidak tahu kapan harus berhenti peduli. Kamu tidak bisa mengendalikan setiap peristiwa yang terjadi, tapi kamu bisa memilih mana yang layak menjadi beban pikiranmu. Dan pilihan itu menentukan kedamaianmu. Kelelahan mental sering berakar dari dua hal, keterikatan dan reaksi. Keterikatan membuatmu sulit melepas. Reaksi membuatmu kehilangan kendali. Kamu merasa harus menanggapi setiap hal yang datang. Kamu merasa harus memberi opini, harus ikut campur, harus tahu. Padahal sebagian besar dari itu tidak perlu. Coba perhatikan, betapa banyak hal yang sebenarnya bisa kamu biarkan lewat tanpa kehilangan apapun. Kamu tidak perlu tahu semua kabar buruk di dunia. Kamu tidak perlu membalas setiap komentar. Kamu tidak perlu menyenangkan setiap orang. Dan kamu tidak harus memikul semua hal yang terjadi di sekitarmu. Tapi kita sering lupa. Kita terjebak dalam keyakinan bahwa peduli berarti berharga, bahwa reaktif berarti hidup. Padahal justru sebaliknya, semakin kamu reaktif, semakin kamu kehilangan arah, semakin kamu ingin tahu segalanya, semakin kamu sulit merasa damai. Kelelahan mental adalah tanda bahwa pikiranmu bekerja terlalu keras pada hal-hal yang tidak membawa nilai sejati. Ia seperti mesin yang terus berputar, tapi tidak bergerak kemana-mana. Dan semakin lama kamu biarkan, semakin kamu merasa kehilangan diri. Untuk keluar dari kelelahan itu, kamu tidak perlu melarikan diri dari dunia. Kamu hanya perlu memulihkan kendali atas perhatianmu. Mulai dengan hal kecil, berhenti memberi reaksi otomatis. Ketika sesuatu membuatmu gelisah, tanya dulu pada dirimu, apakah ini di bawah kendaliku? Jika tidak, biarkan saja berlalu. Kamu tidak harus membuktikan apa-apa kepada siapapun. Kamu tidak harus menjelaskan segalanya. Kamu hanya perlu menjaga agar pikiranmu tetap menjadi tempat yang tenang untuk berdiam. Ketenangan bukan berarti kamu berhenti peduli, tapi kamu mulai bijak memilih apa yang pantas untuk kamu pedulikan. Dan begitu kamu mulai melakukannya, kamu akan sadar. Dunia tidak berubah banyak, tapi hatimu terasa jauh lebih ringan. Kamu masih hidup di dunia yang sama, dengan masalah yang sama, dengan orang-orang yang sama. Tapi bedanya, kamu tidak lagi menanggung beban yang bukan milikmu. Kamu tidak lagi kelelahan karena mencoba mengendalikan yang tak bisa dikendalikan. Kamu akan mulai mengerti bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan untuk menanggung semuanya, tetapi pada keberanian untuk berkata, hal ini tidak penting. Dan aku memilih untuk tidak mengizinkannya menguras kedamaianku. Karena pada akhirnya, sumber ketenangan bukanlah dunia yang tenang, melainkan pikiran yang tahu kapan harus berhenti peduli. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu,
Ada satu kebenaran sederhana yang sering kita lupakan. Kita tidak bisa mengendalikan segalanya. Kita bisa berusaha keras merencanakan dengan matang, bahkan berharap sekuat tenaga. Tapi pada akhirnya, dunia tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Dan disitulah kebanyakan manusia mulai kehilangan kedamaian. Kita marah ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Kita kecewa ketika orang lain tidak berperilaku seperti yang kita harapkan. Kita cemas pada hal-hal yang belum terjadi dan menyesali hal-hal yang sudah lewat. Padahal, sebagian besar dari itu berada di luar kendali kita. Filsafat Stoik datang dengan pesan yang sederhana, tapi dalam kendalikan yang bisa kamu kendalikan dan terima yang tidak bisa kamu kendalikan. Epictetus, nyemuan seorang filsuf Stoik yang lahir sebagai budak, dia mengatakan, beberapa hal berada dalam kendalimu, beberapa hal tidak. Jika kamu bisa membedakannya, kamu akan bebas. Kalimat itu mungkin terdengar tenang, tapi sebenarnya menyimpan kekuatan besar. Karena begitu kita mampu membedakan dua hal itu, kita berhenti menyiksa diri dengan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Kebanyakan penderitaan batin lahir bukan karena kenyataan yang buruk, tapi karena perlawanan terhadap kenyataan. Kita ingin semua orang memperlakukan kita dengan baik. Kita ingin dunia adil, kita ingin hasil sesuai usaha. Tapi kenyataan tidak berjanji demikian. Dan ketika harapan bertabrakan dengan realitas, yang tersisa hanyalah kekecewaan. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat hidup secara jernih, apa adanya, bukan sebagaimana kita ingin melihatnya. Ketika kamu bisa menerima bahwa dunia memang tidak bisa kamu kendalikan sepenuhnya, kamu mulai belajar melepas hal-hal yang tidak penting, dan di sanalah ketenangan muncul. Bukan dari perubahan dunia, tapi dari perubahan cara pandangmu. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan. Mau itu pikiranmu, persepsimu, sikapmu terhadap apa yang terjadi. Hanya itu wilayah kekuasaan sejati yang kamu miliki. Kamu tidak bisa mengontrol cuaca, tapi kamu bisa memilih apakah akan mengeluh atau membawa payung. Kamu tidak bisa mengontrol ucapan orang lain, tapi kamu bisa memilih bagaimana menanggapinya. Kamu tidak bisa mengontrol hasil dari usahamu, tapi kamu bisa mengontrol seberapa tulus kamu melakukannya. Kebebasan sejati bukan berarti bisa mengendalikan semuanya, tapi tahu bahwa kamu tetap berdaulat atas dirimu sendiri, meskipun dunia di luar tidak selalu berpihak. Namun, banyak orang hidup seolah-olah semuanya bisa dikendalikan. Mereka berjuang melawan opini, melawan takdir, melawan realitas. Mereka terus bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Tanpa pernah berhenti untuk menerima bahwa mungkin memang begitulah hidup. Dan saat mereka memaksakan kendali atas hal-hal yang di luar jangkauan, mereka justru kehilangan kendali atas hal yang paling penting, diri mereka sendiri. Itulah paradoks kehidupan. Semakin kamu berusaha menguasai dunia, semakin dunia terasa menolakmu. Tapi semakin kamu belajar menguasai dirimu, semakin dunia tampak tenang. Marcus Aurelius, kaisar yang juga seorang Stoik, menulis dalam Meditations, ketenangan datang ketika kamu berhenti berharap dunia berjalan seperti yang kamu mau dan mulai menerima dunia apa adanya. Itu bukan ajaran untuk menyerah, melainkan ajakan untuk hidup dengan bijak. Karena penerimaan bukan tanda kelemahan, itu tanda kedewasaan batin. Banyak orang mengira Stoikisme adalah tentang menahan emosi atau bersikap dingin. Padahal Stoikisme bukan tentang menekan tapi memahami. Ia mengajarkan kita untuk menyadari bahwa emosi muncul dari pikiran, dan pikiran bisa diarahkan. Ketika kamu bisa mengatur pikiranmu, kamu tidak lagi menjadi korban perasaanmu sendiri. Kamu bisa merasakan sedih tanpa hancur. Kamu bisa kecewa tanpa kehilangan arah. Kamu bisa marah tanpa kehilangan kendali. Dan itu semua bermula dari satu hal, menyadari batas kendalimu. Bayangkan jika kamu mulai hidup dengan kesadaran itu. Ketika sesuatu terjadi, kamu tidak panik, tidak langsung bereaksi. Kamu berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini sesuatu yang bisa aku kendalikan? Jika ya, lakukan yang terbaik. Jika tidak, lepaskan. Begitu sederhana, tapi sulit diterapkan. Karena kita terbiasa ingin segalanya sesuai keinginan. Namun semakin cepat kamu belajar melepaskan kendali palsu itu, semakin ringan hidupmu terasa. Kamu akan mulai menyadari bahwa banyak hal yang dulu membuatmu marah, ternyata tidak sepenting itu. Banyak hal yang dulu membuatmu gelisah, ternyata bisa berlalu begitu saja.
jika kamu tidak memberinya tenaga dari pikiranmu. Kamu tidak perlu melawan angin untuk menenangkan lautan. Cukup kendalikan perahumu agar tetap seimbang. Begitu juga dengan hidup, kamu tidak bisa mengubah arah semua peristiwa, tapi kamu bisa memilih arah pikiranmu. Dan dari sanalah ketenangan sejati tumbuh. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan. Bukan karena kamu ingin segalanya sempurna, tapi karena kamu tahu, di sanalah letak kebebasanmu. Ketika kamu berhenti menuntut dunia untuk selalu sesuai dengan keinginanmu, kamu berhenti menjadi korbannya. Kamu berhenti bereaksi dan mulai bertindak dengan sadar. Kamu berhenti marah pada hal-hal di luar dirimu dan mulai menata hal-hal di dalam dirimu. Dan mungkin di titik itu kamu akan menemukan sesuatu yang selama ini kamu cari. Rasa damai yang tidak bergantung pada keadaan, tapi bersumber dari dirimu sendiri. Karena dunia tidak akan pernah bisa kamu kendalikan sepenuhnya, tapi pikiranmu selalu bisa kamu arahkan. Dan ketika pikiranmu terarah, ketenangan akan mengikuti. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, mengapa aku begitu mudah terganggu oleh hal-hal kecil? Mengapa aku bisa merasa sedih karena satu komentar, cemas karena pandangan orang, atau marah karena sesuatu yang sebenarnya sepele? Kita semua pernah ada di situ. Kita tahu hal-hal itu tidak penting, tapi entah mengapa, kita tetap terjebak di dalamnya. Inilah salah satu paradoks kehidupan modern. Kita lebih sadar dari sebelumnya, tapi lebih mudah terseret oleh hal-hal yang tidak layak dipedulikan. Kita tahu kita seharusnya tenang, tapi pikiran kita terlalu sibuk menanggapi dunia luar. Kita tahu opini orang tidak menentukan nilai diri, tapi hati kita masih berdebar ketika ada yang tidak menyukai kita. Mengapa begitu? Jawabannya sederhana tapi dalam. Karena kita salah menempatkan rasa peduli. Kita tumbuh di dunia yang terus menanamkan ide bahwa nilai diri kita bergantung pada bagaimana dunia menilai kita. Dari kecil, kita belajar bahwa pujian berarti kita berharga, dan penolakan berarti kita gagal. Kita dibentuk untuk mencari validasi, bukan kedalaman. Kita belajar mengejar perhatian, bukan ketenangan. Dan perlahan, kita kehilangan kemampuan untuk membedakan mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya kebisingan. Ketika perhatian menjadi mata uang sosial, orang berlomba-lomba mendapatkannya. Bahkan jika harus mengorbankan ketenangan batin, kita peduli bukan karena kita benar-benar ingin, tapi karena kita takut ketinggalan, takut dianggap tidak cukup, takut dilupakan. Dan ketakutan itu membuat kita reaktif pada hal-hal yang tidak seharusnya menyentuh kita. Padahal, tidak semua bentuk kepedulian adalah hal yang mulia. Ada kepedulian yang tulus, yang muncul dari niat baik dan kesadaran. Tapi ada juga kepedulian yang lahir dari ketakutan, dari ego yang haus pengakuan, dari keinginan untuk terus terlihat. Itulah kepedulian yang salah, kepedulian yang membuat kita lelah, bukan tenang. Kita terjebak karena kita membiarkan dunia luar menentukan arah pikiran kita. Kita sibuk memikirkan apa yang orang pikirkan tentang kita, tapi jarang bertanya apa yang sebenarnya kita pikirkan tentang diri sendiri. Kita ingin terlihat baik di mata semua orang, tapi lupa menjadi baik di mata diri sendiri. Dan semakin kita peduli pada hal-hal yang tidak penting, semakin kita kehilangan energi untuk hal-hal yang benar-benar bermakna. Kita ingin semua orang suka, tapi itu mustahil. Kita ingin segalanya sempurna, tapi itu tidak realistis. Kita ingin menghindari rasa sakit, tapi justru karena itulah kita semakin menderita. Filsafat Stoik mengingatkan kita, orang bijak tidak terganggu oleh hal-hal di luar kendalinya, karena ia tahu perhatian adalah sumber daya yang terbatas. Dan jika kamu menyebarkannya terlalu luas, pada opini, gosip, drama, dan ketakutan, kamu tidak akan punya cukup ruang untuk dirimu sendiri. Namun, sistem kehidupan modern justru dirancang untuk membuat kita lupa akan batas itu. Setiap notifikasi, setiap berita, setiap komentar kecil di layar adalah undangan halus untuk peduli. Dan setiap kali kamu menanggapinya, kamu memperkuat kebiasaan untuk reaktif, bukan reflektif. Perlahan, kamu kehilangan otoritas atas perhatianmu sendiri. Kita semua ingin merasa berarti. Itu hal yang manusiawi. Tapi masalahnya kita salah mencari sumber makna.
Kita mencarinya di luar diri, bukan di dalam. Kita mengira semakin banyak kita terlibat, semakin bermakna hidup kita. Padahal seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Semakin banyak yang kita pedulikan, semakin jauh kita dari inti diri kita. Coba pikirkan ini. Berapa banyak dari hal yang kamu khawatirkan minggu lalu yang masih relevan hari ini? Berapa banyak dari opini orang yang kamu takutkan dulu, yang sekarang bahkan sudah kamu lupakan? Sebagian besar hal yang membuat kita gelisah ternyata hanya sementara, tapi pikiran kita memperlakukannya seolah itu persoalan. Hidup dan mati, kita terjebak dalam kepedulian yang salah karena kita tidak sadar bahwa pikiran kita bekerja seperti magnet. Jadi menarik hal-hal yang kita beri perhatian dan memperkuatnya. Semakin kamu fokus pada hal yang remeh, semakin besar ia tampak. Semakin kamu peduli pada pandangan orang, semakin kamu hidup di bawah bayangannya. Padahal, sebagian besar orang bahkan tidak memikirkanmu sedalam itu. Kamu tidak harus berhenti peduli sepenuhnya, tapi kamu perlu menyadari arah kepedulianmu. Asal kamu peduli karena nilai atau karena ketakutan. Apakah kamu peduli karena cinta atau karena ego? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana, tapi jawabannya bisa menentukan ketenangan hidupmu. Kamu akan tahu kamu terjebak dalam kepedulian yang salah ketika kepedulianmu tidak lagi membawa makna, tapi malah menciptakan kegelisahan. Ketika kamu merasa kehilangan dirimu sendiri dalam upaya untuk menyenangkan orang lain. Ketika kamu lebih sibuk membuktikan diri daripada menjadi diri sendiri. Kita perlu belajar seni memilah kepedulian. Tidak semua hal pantas untuk diselamatkan, dan tidak semua orang perlu disenangkan. Kadang yang paling bijak adalah mundur satu langkah dan bertanya, apakah ini akan tetap penting dalam 1 tahun ke depan? Jika tidak, mungkin itu tanda bahwa hal itu tidak layak mengambil ruang dalam kepalamu hari ini. Kamu tidak akan pernah bisa menghapus semua gangguan dari hidupmu, tapi kamu bisa belajar untuk tidak menanggapinya dengan berlebihan. Karena kedapatan sejati bukan berarti tidak ada gangguan, tapi kemampuan untuk tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak penting. Dan mungkin di situ, kamu akan menemukan sesuatu yang sudah lama hilang. Perasaan ringan, tenang, dan damai, karena akhirnya kamu berhenti memberi energi pada hal-hal yang tidak layak mendapatkannya. Hidup tidak akan pernah berhenti memanggil perhatianmu, tapi kamu selalu punya pilihan kemana akan mengarahkannya. Dan setiap kali kamu memilih dengan sadar, kamu sedang menegaskan kembali arah hidupmu. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan soal berapa banyak yang kamu pedulikan, tapi seberapa bijak kamu memilih apa yang kamu pedulikan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada garis halus antara peduli dan terikat. Garis yang seringkali tidak kita sadari telah kita lewati. Diawali semuanya tampak sama. Kita memperhatikan, kita memberi waktu, kita berusaha sebaik mungkin. Tapi perlahan, tanpa sadar, kepedulian yang tulus berubah menjadi keterikatan yang melelahkan. Dan disitulah sumber dari banyak penderitaan manusia dimulai. Peduli adalah bentuk cinta yang sadar. Terikat adalah bentuk ketakutan yang tersamar. Saat kamu peduli, kamu hadir dengan niat baik. Kamu ingin memberi, berkontribusi, melakukan yang terbaik, tapi kamu juga tahu batasmu. Kamu sadar bahwa hasil akhirnya tidak sepenuhnya berada dalam kendalimu. Kamu bisa mencintai tanpa harus memiliki, bisa membantu tanpa harus mengendalikan, bisa memberi tanpa menuntut balasan. Tapi ketika kamu terikat, kamu mulai kehilangan kesadaran itu. Kamu mulai menuntut agar segalanya berjalan seperti yang kamu mau. Kamu mulai menggantungkan ketenanganmu pada hal yang kamu pedulikan. Dan begitu sesuatu tidak berjalan sesuai ekspektasi, kamu terluka. Bukan karena hal itu benar-benar buruk, tapi karena kamu terlalu melekat padanya. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan muncul bukan dari kehilangan sesuatu, melainkan dari keterikatan terhadap sesuatu yang kita anggap milik kita. Padahal dalam hidup ini, tidak ada yang benar-benar milik kita. Bukan harta, bukan jabatan, bahkan bukan orang-orang yang kita cintai. Semuanya bersifat sementara. Dan semakin kita menolak kenyataan itu, semakin besar penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Epictetus pernah berkata, "Jangan katakan tentang sesuatu, aku kehilangan itu, tapi katakanlah, aku mengembalikannya." Karena pada dasarnya tidak ada yang benar-benar kita miliki.
Kita hanya diberi kesempatan untuk menjaganya sementara. Kepedulian sejati tidak menuntut kepemilikan. Dia datang dari rasa syukur, bukan rasa takut kehilangan. Ia memberi ruang bagi kebebasan, bukan belenggu. Namun, di dunia yang serba cepat ini, kita mudah sekali terjebak dalam keterikatan pada orang, pada hasil, pada pengakuan, pada citra diri. Kita menyebutnya peduli. Padahal sebenarnya kita takut kehilangan kontrol. Kita ingin segalanya berjalan sesuai rencana, sesuai ekspektasi, sesuai keinginan kita. Dan saat tidak terjadi, kita mulai resah, kecewa, bahkan marah. Keterikatan itu mengubah kita dari seseorang yang memberi menjadi seseorang yang menuntut. Kita tidak lagi mencintai, tapi ingin dikasihani. Kita tidak lagi membantu, tapi berharap dihargai. Kita tidak lagi hidup dengan tenang, tapi terus cemas menjaga sesuatu agar tidak pergi. Padahal, apapun yang kita genggam terlalu erat akan mudah hancur. Bukan karena dunia jahat, tapi karena alam semesta tidak dirancang untuk kita kendalikan. Ia bergerak dengan caranya sendiri, dan kita hanya bisa ikut mengalir dengan kesadaran. Peduli membuat kita tumbuh, tapi keterikatan membuat kita tersesat. Peduli membuat hati lembut, tapi keterikatan membuat hati rapuh. Peduli membawa ketenangan, keterikatan membawa kecemasan. Lalu bagaimana membedakannya? Sederhana. Perhatikan dari mana perasaan itu datang. Jika kamu peduli dengan sesuatu dan kamu bisa tetap tenang meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, itu adalah kepedulian sejati. Tapi jika kamu merasa hancur ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencanamu, itu tanda keterikatan. Jika kamu bisa memberi tanpa takut kehilangan, kamu peduli. Jika kamu terus khawatir kehilangan sesuatu yang kamu jaga, kamu terikat. Kepedulian memberi ruang untuk melepas. Keterikatan memaksa untuk menggenggam. Bahkan dalam hubungan manusia, entah dengan keluarga, teman, atau pasangan, kita seringkali menyamakan cinta dengan keterikatan. Kita ingin orang yang kita cintai selalu ada, selalu paham, selalu sesuai dengan keinginan kita. Tapi cinta yang sejati tidak menuntut kepemilikan. Cinta yang sejati tahu kapan harus menggenggam dan kapan harus melepaskan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Cintai apa yang terjadi padamu, karena itu sudah ditakdirkan untukmu." Bukan karena pasrah, tapi karena dia paham bahwa setiap peristiwa, baik atau buruk, adalah bagian dari kehidupan yang harus dijalani dengan kesadaran. Ketika kamu belajar membedakan antara peduli dan terikat, kamu sedang melatih hati untuk tetap lembut tanpa menjadi lemah. Kamu belajar memberi tanpa kehilangan dirimu sendiri. Kamu belajar mencintai tanpa harus memiliki. Dan itulah kebebasan batin yang sejati, saat kamu bisa hadir dengan sepenuh hati, tapi tetap tenang ketika sesuatu pergi. Itulah esensi dari hidup dalam keseimbangan. Peduli tapi tidak melekat. Berusaha tapi tidak memaksa. Menjalani tapi tidak menuntut. Kamu tidak bisa benar-benar tenang jika setiap hal yang kamu cintai, kamu jadikan pusat dari ketenanganmu. Karena apapun yang berada di luar dirimu bisa hilang kapan saja. Dan ketika itu hilang, jika kamu terikat, maka hilanglah juga ketenanganmu. Tapi jika kamu hanya peduli, kamu tetap bisa bersyukur meski keadaan berubah. Kamu bisa mencintai tanpa bergantung, berbuat tanpa berharap, menjaga tanpa memiliki. Kamu bisa hidup dengan ringan karena kamu tahu kamu tidak perlu menggenggam segalanya untuk tetap utuh. Kepedulian sejati adalah bentuk kesadaran yang tinggi. Kesadaran bahwa hidup bukan tentang mengendalikan, tapi tentang menghadirkan diri dengan sepenuh hati. Dan ketika kamu mulai hidup seperti itu, kamu akan menemukan kedamaian yang tidak bisa diambil oleh apapun. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa erat kamu menggenggam, tapi seberapa tulus kamu bisa melepaskan tanpa kehilangan cinta. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Coba diam sejenak, matikan notifikasi, tarik napas pelan-pelan, lalu dengarkan, bukan suara di sekitarmu, tapi suara di dalam kepalamu. Apakah ia tenang, atau justru penuh dengan kebisingan yang tidak berhenti? Kita hidup di zaman paling bising sepanjang sejarah manusia. Bukan bising karena suara kendaraan, mesin, atau keramaian jalanan, tetapi bising karena banjir informasi yang datang tanpa henti. Setiap detik,
Ada sesuatu yang baru muncul di layar kita, opini, berita, komentar, perdebatan, potongan video, dan segala hal yang meminta satu hal darimu, perhatian. Dan tanpa kita sadari kita memberikannya. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, kita menyerahkan sebagian dari kedamaian kita untuk hal-hal yang tidak menambah nilai apapun dalam hidup. Kebisingan dunia modern tidak selalu terdengar di telinga, tapi terasa di pikiran. Rasanya seperti kita terus berpikir, terus membandingkan, terus menilai. Seolah ada desakan untuk selalu tahu, selalu ikut, selalu tanggap. Padahal tidak semua yang ada di luar sana layak untuk masuk ke dalam kepala kita. Dulu, manusia perlu mencari informasi untuk bertahan hidup. Sekarang kita justru perlu bertahan dari terlalu banyak informasi. Ironis bukan? Filsafat Stoik mengajarkan kesederhanaan dalam berpikir. Bagi para filsuf Stoik, informasi hanya berguna jika membantu kita menjadi lebih bijak, lebih tenang, dan lebih sadar akan diri. Tapi di dunia sekarang, informasi seringkali tidak menambah kebijaksanaan. Ia justru menciptakan ilusi pengetahuan. Kita tahu banyak hal, tapi jarang benar-benar memahami sesuatu. Kita membaca cepat, tapi tidak pernah merenung dalam. Kita diseret ke dalam pusaran hal-hal yang seolah penting, padahal tidak. Kita ikut marah pada hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan hidup kita. Kita sibuk memantau berita yang tidak bisa kita ubah. Kita ikut berdebat tentang hal-hal yang tidak membawa kedamaian, hanya untuk merasa ikut terlibat. Kita tidak lagi mencari kebenaran tapi sensasi. Tidak lagi mendengar untuk memahami tapi untuk membalas. Dan di tengah kebisingan itu, kita kehilangan sesuatu yang dulu sederhana. Ketenangan pikiran. Stoikisme mengingatkan kita untuk menyaring apa yang masuk ke dalam kesadaran. Seperti poin jaga gerbang, kita harus bertanya setiap kali informasi datang. Apakah ini berguna untuk jiwaku? Apakah ini membantu aku hidup lebih baik hari ini? Jika sias biar ku siuh lewat. Tapi masalahnya dunia modern dirancang agar kamu sulit berkata tidak. Setiap platform dibuat untuk membuatmu betah di sana, agar perhatianmu tetap tertahan. Dan yang terjadi, kita terjebak dalam ilusi produktivitas, merasa sibuk, padahal hanya sibuk menelan informasi. Kita membaca berita, menonton video, mengikuti tren, tapi jarang benar-benar tumbuh dari semua itu. Banyak dari kita hidup dengan pikiran yang penuh, tapi hati yang kosong. Penuh data, tapi miskin makna. Kita tahu banyak hal tentang dunia, tapi sedikit tentang diri sendiri. Kebisingan itu membuat kita sulit mendengar suara batin kita. Kita kehilangan kemampuan untuk hening. Padahal keheningan bukan sekadar ketiadaan suara. Ia adalah ruang tempat kebijaksanaan tumbuh. Ketika kamu terlalu sering mendengar dunia, kamu akan sulit mendengar dirimu sendiri. Ketika kamu terlalu sibuk mencari tahu segalanya, kamu lupa untuk mengenali apa yang benar-benar penting bagimu. Ketenangan tidak akan datang dari mengetahui lebih banyak, tapi dari memilih untuk tidak perlu tahu semuanya. Bukan karena kamu menolak dunia, tapi karena kamu sadar bahwa tidak semua hal pantas menguasai pikiranmu. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, jika kamu ingin hidup damai, jauhkan dirimu dari opini yang tidak berguna. Sederhana tapi relevan sekali untuk zaman ini. Karena yang membuat kita gelisah bukanlah peristiwa, melainkan interpretasi yang terus kita ulang dalam kepala. Dan sebagian besar interpretasi itu datang dari informasi yang bahkan tidak perlu kita ketahui sejak awal. Kita perlu belajar seni diet informasi, bukan berhenti tahu, tapi memilih dengan sadar apa yang layak dikonsumsi. Sama seperti tubuhmu tidak butuh semua makanan yang ditawarkan, pikiranmu pun tidak butuh semua informasi yang disajikan. Cobalah renungkan, dari semua hal yang kamu lihat, baca dan dengar hari ini, berapa banyak yang benar-benar membuatmu lebih tenang, lebih bijak atau lebih bersyukur? Mungkin hanya sedikit, atau bahkan tidak ada. Sisanya hanyalah kebisingan. Dan kebisingan itu mahal. Ia mencuri fokusmu, mencuri waktumu, mencuri kedamaianmu. Kamu tidak bisa benar-benar hadir di hidupmu sendiri jika pikiranmu terus dipenuhi dengan kehidupan orang lain. Jadi, mulailah membatasi apa yang kamu biarkan masuk. Kurangi konsumsi yang tidak menambah nilai. Berani berkata tidak perlu tahu pada hal-hal yang tidak membawa manfaat bagi jiwamu. Latih pikiranmu untuk lebih sering diam daripada bereaksi.
Karena dalam diam, kamu akan menemukan kejelasan. Dalam keheningan kamu akan menemukan arah. Dan di antara dua tarikan napas tanpa kebisingan, kamu mungkin akan menemukan sesuatu yang sudah lama kamu cari. Ketenangan yang sesungguhnya. Hidup bukan tentang menjadi yang paling tahu, tapi tentang menjadi yang paling sadar akan apa yang pantas diketahui. Dan pada akhirnya, kebijaksanaan bukan datang dari banyaknya informasi yang kamu kumpulkan, tapi dari kemampuanmu untuk menolak yang tidak perlu. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Terima dalam hidup si mana kau ini harus berhenti menjelaskan, berhenti membuktikan siapa dirimu, berhenti berusaha agar semua orang memahami niat baikmu. Karena semakin keras kamu mencoba menjelaskan segalanya, semakin kamu kehilangan ketenangan yang sebenarnya sedang kamu cari. Kita sering lupa, tidak semua hal perlu dibuktikan, tidak semua orang perlu diyakinkan, dan tidak semua pertarungan layak dimenangkan. Melepas bukan berarti menyerah, melepas adalah bentuk kedewasaan. Saat kamu sadar bahwa kebahagiaan tidak datang dari kemenangan, tapi dari keheningan batin. Itulah seni yang banyak orang gagal pahami. Seni melepas. Di dunia yang terus menuntut pembuktian, melalui pencapaian, opini, pengakuan, dan validasi. Kita hidup seperti sedang dalam perlombaan tanpa garis akhir. Kita sibuk mengejar pembenaran agar dianggap cukup, agar terlihat benar, agar tidak disalahpahami. Kita menghabiskan waktu berharga hanya untuk membuktikan sesuatu kepada orang-orang yang bahkan mungkin tidak benar-benar peduli. Tapi semakin kamu mencoba membuktikan dirimu, kamu mulai menilai nilai hidupmu dari bagaimana orang lain menilaimu. Kamu mulai mengukur kebahagiaanmu dari seberapa banyak dunia menyetujui langkahmu. Padahal, bagi seorang yang hidup dengan kesadaran stoik, pengakuan dari luar tidak pernah menjadi ukuran nilai diri. Yang paling penting bukan bagaimana dunia melihatmu, tapi bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Epictetus pernah berkata, "Jika seseorang berbuat salah padamu, ingatlah, itu urusannya, bukan urusanmu." Kata-kata itu sederhana tapi mendalam. Artinya kamu tidak perlu bereaksi terhadap setiap opini. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada orang yang memilih untuk tidak memahami. Kamu tidak bisa mengontrol pikiran orang lain, tapi kamu bisa mengontrol tenangmu sendiri. Ketika kamu berhenti membuktikan, kamu mulai hidup. Kamu berhenti terjebak dalam lingkaran pembelaan diri yang tak berujung. Kamu mulai menggunakan energimu untuk hal yang benar-benar penting. Menjadi versi terbaik dari dirimu, bukan versi yang disetujui orang lain. Seni melepas bukan tentang pasif atau acuh. Ini tentang kekuatan untuk memilih diam, bahkan ketika kamu tahu kamu benar. Karena orang yang benar-benar kuat tidak perlu berteriak untuk didengar. Jemdeu bahwa dia benaran tidak butuh pembuktian. Hanya butuh ketenangan untuk tetap berdiri di tempatnya. Terkadang, diam bukan berarti kalah. Diam berarti kamu cukup bijak untuk tahu kapan harus berhenti bertarung. Kamu sadar bahwa tidak semua pertempuran pantas dijalani, karena tidak semua kemenangan membawa kedamaian. Kita sering ingin dunia tahu bahwa kita tulus, bahwa kita berjuang dengan niat baik. Tapi dunia tidak selalu memberi ruang bagi penjelasan. Dan semakin kamu berusaha menjelaskan, semakin kamu merasa tidak dipahami. Itu bukan karena kata-katamu kurang, tapi karena beberapa orang memang tidak ingin memahami. Jadi lepaskan kebutuhan untuk selalu dimengerti. Lepaskan dorongan untuk selalu benar. Lepaskan ambisi untuk selalu terlihat baik di mata semua orang. Hidup terlalu singkat untuk terus membuktikan hal-hal yang tidak perlu. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Tenanglah, biarkan segala sesuatu datang dan pergi sesuai kodratnya." Kalimat itu bukan ajakan untuk menyerah, tapi undangan untuk mempercayai ritme alam semesta. Kamu tidak perlu menahan atau memaksa segalanya berjalan sesuai keinginanmu. Kamu hanya perlu hadir, melakukan yang terbaik, lalu melepaskan sisanya. Melepas berarti percaya. Percaya bahwa waktu akan membuktikan apa yang perlu dibuktikan. Percaya bahwa niat baikmu akan menemukan jalannya sendiri. Percaya bahwa kamu tidak kehilangan apapun dengan memilih diam. Ketika kamu melepas, kamu menciptakan ruang di dalam dirimu. Ruang untuk tenang, ruang untuk memaafkan, ruang untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya. Dan dari ruang itu,
Kamu mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Kamu sadar bahwa tidak semua orang harus setuju. Tidak semua hal harus berjalan sesuai rencana. Dan tidak semua masalah perlu diselesaikan dengan kata-kata. Beberapa hal hanya perlu dilepaskan agar kamu bisa melangkah lebih ringan. Ketenangan sejati datang bukan ketika segalanya berjalan sesuai keinginanmu, tapi ketika kamu bisa tetap damai meski tidak demikian. Itulah inti dari ataraksia, keadaan batin yang stabil, tidak terguncang oleh hal-hal eksternal. Gemis, kamu hanya bisa mencapainya jika kamu berhenti menjadikan setiap hal sebagai sesuatu yang harus dibuktikan. Karena semakin kamu ingin menang, semakin kamu terikat pada hasil. Dan semakin kamu terikat, semakin kamu kehilangan kedamaian. Belajar melepas bukan berarti berhenti peduli, melainkan berhenti menggantungkan ketenanganmu pada hasil yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu tetap berbuat baik, tetap berjuang, tetap jujur, tapi kamu tidak lagi menuntut dunia untuk memahaminya. Itulah kebebasan sejati, saat kamu bisa tetap tenang, bahkan ketika tidak dimengerti. Saat kau bisa berjuang untuk meskipun semua orang serius. Saat kau tahu kamu sudah dipilih membuktikan siapa dirimu. Karena kamu sudah cukup tahu siapa kamu sebenarnya. Dan ketika kamu mencapai titik itu, hidup terasa lebih ringan. Langkahmu lebih tenang, hatimu lebih lapang. Karena kamu sadar, yang penting bukan membuat semua orang paham, tapi menjaga agar dirimu sendiri tidak kehilangan arah di tengah kebisingan dunia. Biarkan orang berbicara, biarkan waktu menjawab, biarkan hidup berjalan. Kamu tidak harus membuktikan apapun, cukup hadir dengan ketenangan, dan terus melangkah dengan kesadaran. Karena di ujungnya, kebenaran tidak perlu dipertahankan dengan kata-kata, cukup dibuktikan dengan ketenanganmu. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Nilai dirimu bukan sesuatu yang bisa diberikan oleh dunia. Ia bukan hasil dari pujian, bukan hasil dari pencapaian, dan bukan cermin dari bagaimana orang lain memandangmu. Nilai diri adalah sesuatu yang tumbuh dari dalam. Dari cara kamu memahami dirimu, demi menghormati prosesmu, dan berdamai dengan kekuranganmu. Namun di zaman sekarang, banyak orang kehilangan arah karena mereka mencari nilai dirinya di luar. Mereka menggantungkan harga diri pada validasi, pada angka di layar, pada komentar orang lain, atau pada seberapa banyak dunia memberi pengakuan. Kita hidup dalam ilusi bahwa semakin banyak kita dipuji, semakin berharga kita. Padahal justru di sanalah kita kehilangan keteguhan batin yang paling penting. Bayangkan ini, kamu berusaha keras mencapai sesuatu, lalu orang lain memujimu. Kamu merasa bahagia, tapi ketika pujian itu hilang, ketika perhatian orang beralih, apakah kamu masih merasa cukup? Jika tidak, berarti nilai dirimu masih kamu titipkan pada sesuatu yang rapuh, pandangan orang lain. Marcus Aurelius pernah menulis, nilai seseorang diukur dari nilai hal-hal yang ia pedulikan. Jika yang kamu pedulikan adalah pandangan dunia, maka hidupmu akan berputar di sana. Kamu akan menjadi seperti daun kering, terbawa kemanapun angin opini bertiup. Tapi jika yang kamu pedulikan adalah ketenangan batin, kebijaksanaan was kejuran pada tri sendai, maka kamu akan menjadi pohon dengan akar yang kuat, tidak mudah digoyahkan. Keteguhan sejati muncul saat kamu tidak lagi menjadikan dunia sebagai cermin, melainkan menjadikan dirimu sendiri sebagai sumber penilaian. Ketika kamu bisa berkata, "Aku tahu siapa diriku," bahkan ketika orang lain tidak melihatnya. Itulah kebebasan yang sejati, kebebasan dari kebutuhan untuk terus diakui. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa nilai diri tidak bergantung pada hal-hal eksternal, karena semuanya bisa berubah. Kekayaan, status, jabatan, bahkan reputasi. Yang tidak berubah adalah karakter. Cara kamu berpikir, bersikap, dan menanggapi dunia. Karakter inilah inti dari nilai diri. Dan karakter yang tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibuat dengan topeng, tidak bisa dipoles oleh penampilan. Ia tebing untuk dari pilihan-pilihan kecil yang kamu ambil setiap hari, terutama ketika tidak ada yang melihat. Tapi dunia modern membuat kita sulit untuk tidak membandingkan diri. Kita melihat hidup orang lain lewat layar, dan tanpa sadar mulai merasa tertinggal. Padahal yang kita lihat bukan kehidupan mereka, tapi potongan terbaik yang mereka tunjukkan. Namun pikiran kita mempercayainya seolah itu kebenaran, dan dari situlah muncul rasa cemas, iri, dan kehilangan arah.
Kita lupa bahwa setiap orang punya waktunya sendiri, bahwa perjalanan hidup tidak bisa diukur dengan patokan yang sama, bahwa nilai diri bukan soal seberapa cepat kamu mencapai sesuatu, tapi seberapa tulus kamu menjalani prosesmu. Ketika kamu tahu nilai dirimu berasal dari dalam, kamu tidak lagi terburu-buru. Kamu berhenti membandingkan karena kamu sadar bahwa ketenangan tidak bisa dimenangkan lewat persaingan. Kamu mulai menilai hidup dari hal-hal yang lebih dalam. Kejujuran, kedisiplinan, kesabaran, demi kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai. Epictetus pernah berkata, kamu bisa menjadi tak terkalahkan jika kamu tidak bertanding dalam permainan yang tidak penting. Dan permainan paling tidak penting adalah mencari pengakuan dari mereka yang bahkan tidak mengenalmu. Keteguhan batin lahir ketika kamu berhenti berlomba untuk diterima. Kamu tidak lagi mencari cermin di luar, tapi menyalakan cahaya dari dalam. Kamu tahu siapa kamu, apa yang kamu yakini, dan kemana kamu ingin menuju. Kamu sadar bahwa kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk merasa berharga, karena nilai diri bukan tentang menjadi tanpa cacat, tapi tentang menerima dirimu apa adanya sambil terus berproses dengan kesadaran. Nilai diri bukan sesuatu yang kamu temukan di dunia luar, tapi sesuatu yang kamu bangun di dalam. Dan begitu kamu menemukannya, kamu akan berhenti meminta dunia untuk terus meyakinkanmu bahwa kamu cukup. Kamu akan tahu bahwa bahkan dalam diam, dalam kesendirian, kamu tetap berarti. Keteguhan itu akan menjadi tamengmu ketika dunia tidak adil. Dia akan menjadi jangkar ketika orang salah paham. Ia akan menjadi cahaya ketika kamu tersesat. Dan yang paling penting, ia akan membuatmu tidak mudah goyah oleh hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Karena orang yang tahu nilainya tidak akan berusaha membuktikannya. Jorio hanya hidup dengan tenang, bekerja dengan tulus dan berjalan dengan pasti. Zeus tahu bahwa nilai dirinya bukanlah angka, bukan status, bukan penilaian siapapun, tapi hasil dari kesadaran penuh bahwa ia sedang berusaha menjadi manusia yang lebih baik setiap hari. Jadi, berhentilah mencari nilai dirimu di mata orang lain. Berhentilah mengukur hidupmu dengan standar dunia yang berubah-ubah. Mulailah melihat ke dalam. Di sana, kamu akan menemukan keteguhan yang tak tergoyahkan. Karena saat kamu benar-benar mengenal dirimu, tidak ada lagi yang bisa membuatmu merasa kurang. Kamu tidak lagi tergantung pada pujian atau takut pada penolakan. Kamu berdiri teguh karena kamu tahu nilai dirimu bukanlah sesuatu yang perlu diberikan, melainkan sesuatu yang sudah kamu miliki sejak awal. Dan saat kesadaran itu tumbuh, kamu coba akan menjalani hidup dengan lebih ringan, lebih bebas, dan lebih tenang. Kamu tidak lagi perlu berlari mengejar validasi, karena kamu telah menemukan sesuatu yang lebih berharga. Keyakinan bahwa dirimu sudah cukup. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu kemampuan yang jarang dibicarakan, tapi menjadi kunci ketenangan dalam hidup. Kemampuan untuk mengabaikan dengan sadar. Bukan mengabaikan karena acuh, tapi karena kamu tahu mana yang layak untuk mendapat perhatian, dari mana yang sebaiknya dibiarkan lewat tanpa mengguncang batinmu. Dalam hidup, kamu tidak bisa mengontrol apa yang datang padamu. Kamu tidak bisa mencegah orang berbicara, menilai, atau bahkan menyerangmu. Tapi kamu selalu punya pilihan untuk tidak memberi ruang bagi semua itu di dalam pikiranmu. Itulah inti dari praktik stoik. Menyadari bahwa ketenangan bukan datang dari dunia luar, tapi dari cara kamu menanggapi dunia luar. Marcus Aurelius pernah menulis, kamu selalu memiliki kekuatan untuk tidak memiliki opini tentang sesuatu. Dan dengan begitu, kamu akan tenang. Satu kalimat yang sederhana, tapi luar biasa dalam maknanya. Karena seringkali, kita menderita bukan karena peristiwa yang terjadi, melainkan karena kita terus memberi makna dan reaksi berlebihan terhadapnya. Latihan mengabaikan dengan sadar berarti belajar menyaring reaksi. Kamu berhenti menjadi budak dari setiap rangsangan yang datang. Kamu tidak lagi merasa harus menanggapi setiap komentar, setiap berita, setiap masalah kecil. Kamu belajar menilai, apakah ini pantas mengusik kedamaianku? Dan jika jawabannya tidak, maka kamu biarkan ia lewat begitu saja. Bayangkan pikiranmu seperti rumah. Kamu tidak bisa mencegah orang mengetuk pintu, tapi kamu bisa memilih siapa yang kamu izinkan masuk. Kamu bisa memutuskan bahwa beberapa tamu, seperti gosip, kritik kosong,
atau kekhawatiran yang belum tentu nyata, tidak pantas duduk di ruang tamumu. Kamu cukup melihat dari jendela, mengangguk, lalu menutup tirai. Itu bukan sikap dingin, itu bentuk kebijaksanaan. Karena kamu sadar, setiap energi yang kamu berikan untuk hal-hal remeh adalah energi yang tidak bisa kamu gunakan untuk hal-hal penting. Stoikisme mengajarkan 3 langkah sederhana dalam menghadapi apapun. Amati, sadari dulu apa yang sedang terjadi tanpa langsung bereaksi. Seperti melihat gelombang di laut, kamu tidak harus melompat ke dalamnya. Nilai, tanyakan, apakah ini berada dalam kendaliku? Apakah pantas mendapat perhatianku? Jika tidak, lepaskan. Tanggapi dengan sadar. Jika memang perlu ditanggapi, lakukan dengan tenang tanpa emosi yang berlebihan. Latihan ini tidak mudah. Kita terbiasa bereaksi cepat, ingin membalas, ingin menjelaskan, ingin menegaskan posisi kita. Tapi semakin sering kamu berlatih, semakin kamu menyadari betapa banyak hal yang sebenarnya tidak membutuhkan respons. Kamu tidak harus menang dalam setiap debat. Kamu tidak harus ikut dalam setiap perbincangan. Kamu tidak harus menjawab semua kritik. Kamu hanya perlu memilih dengan bijak mana yang perlu dihadapi, dari mana yang cukup diabaikan. Dalam Enchiridion, Epictetus berkata, jika sesuatu di luar kendalimu membuatmu terganggu, masalahnya bukan pada hal itu, tapi pada penilaianmu tentang hal itu. Artinya, ketenanganmu tidak hilang karena dunia, tapi karena kamu memberi izin kepada dunia untuk mengambilnya. Mengabaikan dengan sadar bukan berarti menutup diri. Kamu tetap hadir, tetap peduli, tetap berinteraksi, tapi dengan kesadaran penuh. Kamu hadir sebagai pengamat, bukan sebagai reaktor. Kamu melihat peristiwa tanpa harus larut di dalamnya. Coba mulai dari hal-hal kecil. Ketika ada komentar yang menyinggungmu, berhenti sejenak. Jangan langsung menjawab, tanyakan pada diri sendiri, apakah tanggapan ini akan menambah ketenanganku atau justru menguranginya? Jika jawabannya mengurangi, maka kamu tahu apa yang harus dilakukan. Abaikan. Ketika kamu melihat berita buruk, perdebatan di media sosial, atau drama kehidupan orang lain, ingatlah tidak semua itu memerlukan partisipasimu. Kamu bisa memilih untuk tidak ikut, karena tidak semua suara pantas didengarkan, dan tidak semua masalah perlu diselesaikan olehmu. Latihan mengabaikan dengan sadar juga berarti belajar memaafkan tanpa terlibat. Tidak semua orang bisa kamu ubah. Tidak semua kesalahan perlu kamu perbaiki. Kadang yang terbaik yang bisa kamu lakukan adalah melepaskan dan menjaga jarak. Dan di saat kamu mulai bisa melakukan itu, kamu akan merasakan ruang yang baru di dalam dirimu. Ruang untuk berpikir lebih jernih. Ruang untuk merasa lebih ringan. Ruang untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Kamu akan mulai sadar bahwa sebagian besar hal yang dulu membuatmu stres sebenarnya tidak sepenting itu. Kamu hanya terlalu sering memberi mereka tempat di pikiranmu. Ketenangan bukan tentang menghindari dunia, tapi tentang tidak membiarkan dunia menguasai batinmu. Dan setiap kali kamu memilih untuk tidak bereaksi, kamu sedang memperkuat dinding ketenanganmu dari dalam. Mengabaikan dengan sadar adalah bentuk tertinggi dari kendali diri. Karena ketika kamu bisa memilih untuk diam, kamu telah menguasai dirimu lebih dalam daripada siapapun yang berteriak untuk didengar. Jadi, ketika dunia mulai berisik lagi, ingatlah, kamu tidak harus ikut bising. Kamu bisa tetap tenang, tetap sadar, tetap fokus pada apa yang benar-benar penting. Karena pada akhirnya, ketenangan tidak datang dari menjawab semua hal, tapi dari kemampuan untuk tidak perlu menjawab apapun. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pada akhirnya, hidup ini bukan soal seberapa banyak hal yang bisa kamu capai. Bukan juga soal seberapa banyak orang yang memahami dan menyetujui langkahmu. Hidup adalah tentang kemana kamu memilih untuk memfokuskan pikiranmu. Karena disitulah letak kedamaian. Dalam kemampuan untuk memilih dengan sadar mana yang layak mendapat perhatian dan mana yang lebih baik dibiarkan pergi. Kita sering berpikir bahwa kedamaian datang ketika semua masalah selesai, ketika hidup menjadi tenang, ketika tidak ada lagi orang yang menentang kita, atau keadaan yang membuat kecewa. Tapi kebenarannya, kedamaian bukan hasil dari dunia yang berhenti berisik.
Ia adalah hasil dari diri yang berhenti bereaksi terhadap setiap kebisingan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Ketenangan datang ketika kamu berhenti peduli pada hal-hal yang tidak penting." Itu bukan ajakan untuk menjadi apatis, tapi pengingat bahwa energi kita terbatas, dan apa yang kita fokuskan akan menentukan seperti apa hidup kita terasa. Jika kamu terus memusatkan perhatian pada hal-hal yang salah, pada opini, penilaian, gosip, dan kegelisahan tentang masa depan, maka hidupmu akan selalu terasa berat, karena fokusmu tertuju pada hal-hal di luar kendalimu. Tapi jika kamu mulai mengarahkan pikiran pada apa yang bisa kamu kendalikan, pada tindakan hari ini, pada niat yang tulus, pada langkah kecil yang kamu ambil dengan kesadaran, maka perlahan kamu akan menemukan ruang di dalam dirimu yang tak bisa diganggu oleh siapapun. Ruang ketenangan. Itulah seni sejati dalam hidup. Seni memilih fokus. Kamu tidak harus memerangi semua hal yang salah. Tidak harus memperbaiki semua kekacauan di dunia. Tidak harus membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu hanya perlu menjaga arah pikiranmu. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa apapun yang terjadi di luar dirimu hanyalah peristiwa. Yang menentukan nilainya adalah cara kamu menanggapinya. Jika kamu memilih untuk fokus pada rasa syukur alih-alih kekurangan, pada ketenangan alih-alih kekhawatiran, pada tindakan nyata alih-alih keluhan, hidupmu akan terasa jauh lebih ringan, meski keadaan tetap sama. Kedamaian tidak bisa dikejar, karena ia bukan sesuatu yang berada di luar sana. Ia tumbuh dari dalam. Ketika kamu berhenti membiarkan hal-hal yang tidak penting mengambil tempat di pikiranmu, kamu akan sadar betapa banyak waktu dan energi yang dulu terbuang untuk hal-hal yang tak memberi makna. Kamu pernah terlalu peduli pada opini yang berubah setiap hari, terlalu terikat pada hasil yang tidak bisa kamu kendalikan, terlalu terbebani oleh hal-hal yang ternyata tidak seberat itu ketika kamu mau melepaskannya. Dan saat kamu mulai mengarahkan pikiranmu dengan lebih bijak, hidup pun mulai berubah. Bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tapi karena kamu menjadi lebih tenang dalam menjalaninya. Kamu tidak lagi bereaksi pada setiap gangguan, tidak lagi gelisah terhadap apa yang belum terjadi, tidak lagi kehilangan arah karena hal-hal kecil yang seharusnya tidak mengganggu. Kamu mulai memahami bahwa kedamaian bukanlah tujuan, tapi cara berjalan, bukan tempat yang harus dicapai, tapi keadaan batin yang kamu bangun dari satu keputusan sederhana setiap hari. Untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti. Fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan, pikiran, sikap, tindakan. Fokus pada hal yang bisa kamu beri, bukan yang bisa kamu dapat. Fokus pada kebaikan, kesabaran, dan penerimaan. Dan sisanya, biarkan saja berjalan sebagaimana mestinya. Kamu tidak bisa mengendalikan arah angin, tapi kamu selalu bisa menyesuaikan layar. Begitu juga dengan hidup. Kamu tidak bisa mengubah semua yang terjadi, tapi kamu selalu bisa memilih bagaimana menyikapinya. Disitulah letak kebijaksanaan sejati, bukan pada banyaknya hal yang kamu tahu, tapi pada kejernihan dalam memilih hal yang pantas untuk kamu pikirkan. Karena pikiran adalah benih dari perasaan, dan perasaan adalah akar dari tindakan. Jika kamu menanamkan ketenangan dalam pikiran, kamu akan menuai kedamaian dalam hidupmu. Jadi, berhentilah mengejar hidup yang bebas masalah. Sebaliknya, belajarlah menjadi jiwa yang tetap tenang, meski dunia tidak berhenti bergerak. Karena kedamaian sejati bukan tentang mengendalikan dunia, tapi tentang mengarahkan pikiranmu agar tidak dikendalikan oleh dunia. Dan disitulah filosofi arah mindset menemukan maknanya yang paling dalam. Bahwa ketenangan tidak datang dari luar, tapi dari arah pikiran yang kamu pilih setiap hari. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Jika kamu merasa isi pembahasan ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, maka teruslah berjalan bersama kami di arah mindset. Tempat di mana pikiran diarahkan, bukan dibiarkan terseret. Di sini kita belajar menemukan ketenangan tanpa harus menunggu hidup menjadi sempurna. Karena kedamaian bukan soal situasi, tapi soal cara kita berpikir. Jadi jangan lupa untuk ikuti, dengarkan, dan bagikan jika pesan ini berarti untukmu. Kita akan terus melangkah bersama, menata cara pandang, dan menumbuhkan kebijaksanaan dalam setiap langkah. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu,